Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Masih di Sriboga Customer Center Yogyakarta, kita akan membuat menu simple yaitu Italian grissini. Bahannya apa aja? Bahan-bahannya saya menggunakan tepung terigu protein tinggi Double Zero super premium dari Sriboga ya. Nah, selanjutnya ragi instan, garam. Terus tambahan di sini ada garlic atau bawang putih dengan peterselie kering, minyak, bisa menggunakan olive oil, lalu air. Nah, nantinya untuk resep lebih jelasnya dan lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi. Baik, bagaimana cara membuatnya? Oke, cara membuatnya tepung terigu, ragi, dan garam diaduk dulu ya. Oke, lalu peterselie dan garlicnya kita masukkan ke dalam olive oil atau minyaknya. Bisa juga ya menggunakan minyak kemasan. Nah, kalau ini sudah tercampur rata, masukkan semua bahannya. Nah, bisa juga loh kalau garlicnya atau bawang putihnya direndam dulu biar lebih terasa kuat. Lalu masukkan air. Aduk semua bahan. Nah, jadi air itu kita yang kontrol, dilihat dari tepung terigu yang kita gunakan. Jadi adonannya benar-benar mirip seperti pizza. Kalau misalnya mau menggunakan gula juga boleh. Di sini saya tidak menggunakan gula. Nanti kita juga akan buatkan yang menggunakan gula. Atau bisa juga menggunakan madu. Nah, airnya disesuaikan ya. Sudah mulai agak kencang nih. Adonannya lebih enak lagi kalau kita buatnya lebih lunak. Seperti biasa, tidak perlu sampai kalis, hanya tercampur rata saja. Nih, saya keluarkan dulu. Kan biasanya kalau ngulain roti sampai kalis ya. Kalau ini kita enggak. Ini cuma sekedar tercampur aja antara semua bahannya. Tuh. Nah, sampai seperti ini saja. Oke. Adonan kita istirahatkan dahulu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Ditutup ya. Nah, jadi dibersihkan dulu yang nempel-nempel. Sorry kalau saya tidak menggunakan sarung tangan, karena jujur kalau bikin roti itu lebih enak langsung kita bisa tahu ada yang masih menggumpal atau bergerindil, jadi kita bisa langsung beresin. Kalau menggunakan sarung tangan itu terbatasi, jadi agak susah buat menentukan adonannya. Tapi buat teman-teman di rumah boleh juga menggunakan sarung tangan. Oke, sudah seperti ini, kita tutup. Kita tunggu 15 sampai 30 menit. Di 10 sampai 15 menit ya. Ini kan kasar ya. Adonannya tuh lebih lunak memang tuh. Ini dilipat dulu gini aja, dilipat-lipat 1 2 3 4 5 lipatan cukup. 5. Oke. Sedikit lebih halus. Nah, jadi kalau semakin lama untuk tipe adonan Italian pizza ini atau grissini atau untuk Italian grissini seperti ini, enaknya adonan didiamkan lebih lama, jadi lebih lentur. Ini sudah mulai halus, nanti habis ini kita tinggal pipihkan. Istirahatkan lagi ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Ditunggu. Nah, setelah
15 sampai 30 menit. Kita lihat dulu adonannya seperti ini ya. Sedikit aja dihaluskan. Nah, sudah jadi seperti ini halusnya, ya kan? Karena semakin lama difermentasi atau diistirahatkan semakin bagus. Tabur dulu dengan tepung. Nah, ya, kenapa tabur tepung? Dengan tujuan adonannya tidak lengket di meja. Setelah itu kita roll dulu. Pipihkan dahulu. Oke, kita roll ya. Rollingnya nyangkut guys. Nah, dipipihkan aja kurang lebih sekitar. Nah, bawahnya kita taburkan lagi biar nggak lengket. Pipihkan kembali. Nah, tinggal diukur. Kita menggunakan media atau toplesnya untuk kemasannya setinggi apa. Jadi itu akan menentukan tinggi atau panjangnya dari yang grasini yang kita mau buat. Grissini yang kita mau buat. Sorry. Adonannya itu enak, elastis dia. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan langsung dipotong. Kita ambil kurang lebih 20 cm lah. Jangan langsung dipotong. Kenapa? Karena nanti adonan masih akan kembali. Jadi kalau dia masih kembali, istirahatkan dulu aja sebentar aja. 3-5 menit. Oke, kalau sudah tidak balik lagi, adonan baru kita potong-potong. Tidak perlu besar-besar. Jadi tekstur dari bawang putihnya sama peterselinya tuh kelihatan jelas ya. Ini dipotong-potong sampai habis. Bisa bentuknya pipih gini atau nanti mau dibulatkan lagi juga bisa. Maksudnya dihaluskan lagi, di roll. Setengah senti ini kurang lebih ya. Oke. Nah, maksud saya tadi bisa dipipihkan tuh seperti ini. Mau di apa? Mau di roll lagi boleh atau mau diulir. Tuh. Aslinya sebenarnya kita menggunakan semolina ya, lebih bagus lagi. Dari teksturnya kali ini enggak. Ini aku pakai tepung terigu aja. Kalau kebanyakan tepung gini juga susah juga nih. Nah, misalnya mau diulir kayak gini nih, itu juga nggak apa-apa, boleh. Atau mau pipih seperti ini aja, itu juga bisa. Nah, sesuai selera aja, di roll boleh, atau di twist kayak gini juga boleh. Ya mungkin biar ada bentuk cantiknya, bolehlah kita twist gini deh. Nah ini tinggal dikit nih bagian ujung-ujungnya, kita bisa gini aja, pipihkan dengan cara roll kayak gini. Susah, ada tepungnya, digulung gini aja. Ada tepungnya banyak. Taruh di pinggir-pinggir, dan ini yang terakhir kita twist juga nggak apa-apa lah. Nah, habis itu di spray sedikit. Nah, karena kita mau dapetin karakter crunchy-nya kan. Nah, jadi kita bisa spray dengan air biasa aja. Ya, kayak model semprotan burung. Tes dulu spraynya. Oke, cakep.
Sekedar lembab aja ya. Istirahatin kurang lebih 15 menit, setelah itu kita oven. 15 menit, lalu di oven. Ya, jadi setelah diistirahatkan 15 menit sampai 30 menit, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang di roll sama saya, maksudnya digulung ya, bukan di roll, digulung gini loh. Digulung, hasilnya seperti ini, jadi lebih halus ya, kayak roti-roti panjang gitu. Ini yang digulung. Ini hanya dipotong saja. Nah, ini yang sedikit kita untir. Gitu, nanti ada banyak modelnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga adonan sebelumnya. Sama seperti ini yang sudah diistirahatkan kurang lebih sekitar 30-45 menit nih, yang dahulu. Jadi udah mulai mengembang, sudah mulai gendut-gendut. Nih, ada yang pelintir juga, ada yang tidak. Jadi kita bakarin dulu, nanti akan kita lanjut yang kedua untuk membakar ini. Jadi setelah di spray, ngembang sedikit, bisa langsung di oven ya. Kita oven ya. Nah, oke. Jadi suhu ovennya lumayan tinggi ya, di 180, atasnya 200, karena kecil-kecil. Kurang lebih 10 menit dulu. Kita tunggu 10 menit kemudian. Nah, dalam oven ini sudah mulai mengembang, sedikit-sedikit mengembang. Lihat deh, lebih gendut-gendut. Tuh. Kita tunggu ya, ini baru di menit kedua. Oke. Nah, ini 10 menit pertama ya, jadi dia masih belum kering sempurna. Ini kita bisa balik kalau pengen dapat warna yang serupa. Jadi kayak bakar 2 kali ya kalau mau dapat lebih kering lagi. Panas cuy. Malah balik meneng. Dimasukin lagi, tambah lagi 10 menit. Apinya kita turunkan lah. Tadi setelah 10 menit kita tambahin 7 menit lagi dan ini kita lihat. Nah. Panas sih. Seperti ini ya. Kalau diketok kuat panas. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat yang kedua. Adonan yang tadi kita buat, kita akan oven setelah dia sedikit mengembang atau 2 kali dari pengembangan yang awal. Oke. Setelah tadi kita angkat dari oven, kita dinginkan sebentar, jadinya seperti ini. Ini untuk yang pertama ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nih. Ini kalau dilihat nih. Keras ya, kalau kita patahkan nih. Kenapa matahin di sini? Mikrofon saya di sini soalnya. Nih. Jadi kayak krak-kraknya udah ada di sini dan dalamnya itu seperti ini. Tuh. Gimana rasanya? Renyah banget. Cuma kalau suka dengan tekstur yang agak sedikit rongganya lebih gede dan rasanya lebih ringan lagi, ngembang ini bisa lebih lama, mungkin sampai 1 jam lebih ya. Ini masuk di angka 30-45 menit seperti ini. Ini adonan yang kita buat. Oke. Dan kita akan oven terlebih dahulu. Menit pertama dengan suhu 180 derajat Celcius dan api atas adalah 200 derajat Celcius. Kita tunggu ya, 10 menit, nanti kita tambahkan lagi 7 menit. Oke, 10 menit pertama. Ini kita
Balik-balik. Jadi biar panasnya lebih merata. Tambahkan lagi waktunya 10 menit yang kedua. Karena tidak menggunakan gula, biasanya cenderung warnanya akan lebih lama keluarnya. Ini adonan yang kita buat tadi tanpa menggunakan gula ya. Jadi tanpa menggunakan gula, warnanya cenderung sedikit lebih panas. Kita dinginkan dulu sebentar, nanti tinggal kita plating. Jadi ini yang kita buat tadi lebih ringan karena ini tidak menggunakan gula. Yang pertama tadi yang warnanya sedikit lebih coklat, ini kita coba dengan penambahan sedikit gula. Cuma kalau saya lebih cenderung suka yang tidak menggunakan gula. Tuh. Lebih ringan, lebih gurih kalau saya bilang sih. Tuh, lebih kayak kerak gitu. Lebih enak. Italian Grissini dicoba di rumah ya. Sekian tutorial Italian Grissini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya Bangun Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.